Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Hari ini 21 Juni ya guys, pukul 18:50. IHSG hari ini ngegas dan diikuti oleh saham-saham Big Caps dan Big Bang juga. Dan gue memang pernah buat di video sebelumnya dan gue menyimpulkan bahwa penurunan IHSG ini merupakan sebuah peluang. Kalau gue melihatnya sebuah peluang. Dan mudah-mudahan ini terkonfirmasi rebound sehingga nanti IHSG bisa bangkit guys. Dan gini guys, ada beberapa pertanyaan selama periode turunnya IHSG. Gua bingung guys ya. Kalau misalkan lu menanyakan, Bang, BCA gimana, BBRI gimana, Mandiri gimana, Telkom, Astra gimana? Gini guys ya, gue coba memberi lu analogi. Kayak kemarin Spanyol melawan Itali. Ya, Spanyol mainnya ngeri banget. Ya, Itali mainnya ya sebenarnya bagus, cuman memang kalah dominan gitu ya. Yang menarik untuk dibahas adalah bagaimana performa Itali. Kenapa bisa seperti itu? Kalau Spanyol ya, tim yang secara fundamental udah bagus ya. Di situ ada Pedri, ada Nico William, kemudian Moratanya juga oke gitu ya. Udah nggak ada yang perlu dibahas. Jadi lu menanyakan hal yang fundamentalnya sebenarnya nggak ada masalah gitu loh. Jadi kalau sahamnya turun lu dikasih murah ya lu sebagai investor harusnya udah tahu harus ngapain gitu loh guys. Itu salah satu alasan kenapa gue jarang sekali membahas Astra, Telkom, dan Big Bang. Karena apa? Fundamentalnya nggak ada yang perlu dipertanyakan gitu loh. Tapi kalau kita membahas saham-saham PCO, oh dia lagi ditarget nih sama sama Pertamina sama di rootnya nih untuk bisa menciptakan 1 gigawatt gitu ya. Kemudian kita bahas apa Wood, dia kenapa bisa turun? Oh ternyata dia kehilangan pangsa pasar nih di US kayak begitu-begitu guys. Lebih tertarik gue membahas hal-hal yang seperti itu. Jadi itu guys ya salah satu alasannya. Nah sekarang pada saat proses penurunan IHSG, nah ini yang gue mau bahas guys. Pada saat penurunan IHSG ini guys ya, gua mencermati ada fenomena unik guys, ada fenomena unik di mana di situ ya banyak pelaku pasar modal yang akhirnya berseteru. Gua nggak tahu siapa yang mulai, tapi ada yang namanya fundamentalis dan bandarmologi. Dan keduanya saling serang nih guys di sosial media. Gue sebagai konten kreator seneng aja ngelihat hal seperti itu guys karena bisa di gua jadikan konten. Wah seru juga nih. Cuman gua gini guys, gua mau memberikan lu sedikit cerita. Gua punya saudara, walaupun gua adalah orang yang membahas saham secara fundamental, tapi bukan berarti orang-orang yang berada di sekitar gua itu adalah orang-orang yang fundamental juga. Bahkan saudara gua sendiri ya pernah membeli Bayan. Dia beli Bayan di sini nih. Dia beli Bayan. Untung di sini nih dia beli lagi di harga 22.000. Kemudian dia loss, dia beli 800 juta, 700 juta, dia mengalami kerugian 10%. Kan turun 10% di ke 20.000, dia udah nelpon gua terus. Jak ini gimana Jak? Wah kalau gue lihat dia ada transaksi ini, transaksi crossing misalkan ya guys ya. Oh gue lihat pengendalinya beli lagi nih, harusnya bisa naik sampai 24.000 nih. Oh asingnya masuk terus nih. Dia nelpon, sehari bisa nelpon 3 kali. Gue lagi makan di telepon, gue lagi main game di telepon, gue lagi nonton di telepon, macem-macem guys. Ya dia nelpon gue terus ya. Ya karena saudara gue tanggepin, pasti gue tanggepin guys. Ya kalau dia nonton mungkin dia akan komen dan WA gua. Wah, lu jadiin gua konten ya gitu. Jadi gini guys ya, lu harus mengetahui lu harus mengetahui bahwa di pasar modal itu tidak ada metode yang benar-benar tepat. Ya, ketika ada situasi seperti ini, ya gue menjelaskan secara fundamental, Mas. Lu berada di saham seperti Bayan, di mana jumlah pemegang sahamnya itu ada di angka 3.000. Market cap-nya waktu itu market cap-nya Bayan bisa sampai kalau nggak salah 700-an deh, 700 T, 700 triliun. Pemegang sahamnya ini ada nih ya, LTK, SSP dan lain-lain 77%, masyarakatnya 21%. Ya. Lu berada di saham yang seperti itu, Mas. Kalau misalkan saham jumlah pemegang sahamnya itu sedikit, ya ini kan 500 T. 500 T jumlah pemegang sahamnya cuma 3.000. Gue bilang, Mas, kalau jumlah pemegang sahamnya sedikit ya, itu lebih mudah dia mengorganisir apakah saham akan naik akan turun. Berlaku juga untuk ini brand, dia market capnya 1.000, beda guys, beda dengan BCA, market capnya sama-sama 1.000 triliun ya. Jumlah pemegang sahamnya BCA itu yang Dwi Muria 54%, masyarakatnya 42%.
jumlah pemegang sahamnya mencapai 350.000. Ya, ini natural, terlihat natural. Pergerakan sahamnya terlihat natural karena sahamnya pasti akan dipengaruhi oleh ini nih guys, supply and demand ini nih. Ya, jumlah ini nih 362.000. Bahkan ketika BCA turun, BRI turun ya, jumlah pemegang sahamnya jadi bertambah. Ada nggak yang rugi di BCA? Ada yang cut loss, pasti ada. Yang cut loss di BCA, ya kenapa itu membuktikan kenapa BCA sampai ke harga 9.100. BRI ada nggak yang cut loss? Ada juga. Ya itu buktinya BRI sempat sampai ke harga 4.100, pasti ada yang cut loss, ada yang kena fear, ada. Ada nggak yang cut loss di brand? Ada yang beli di harga 12.000 sehingga brand sampai ke angka 6.000, ada. Nah, balik lagi ke konteks ini guys ya. Ketika dia menanyakan ini, ya gue membahas secara fundamental. Mas, lu gue kasih tahu mas, itu hati-hati. Ya gue cuma membahas hal yang fundamental. Lu hati-hati ya. Ya kalau misalkan memang lu udah siap, silakan. Lu udah siap kehilangan 70 juta, toh lu sebelumnya juga mungkin udah untung. Ya lu misalkan kemarin untung 140 juta, 130 juta, kemudian lu loss 70 juta, kan berarti lu balik lagi. Lu berarti untung 70 juta. Ya kalau kemarinnya untung, kalau kemarinnya rugi ya berarti lu loss lagi gitu loh. Ya gue menjelaskan secara fundamental. Jadi nggak bisa kita menghakimi ya orang-orang yang berada di brand. Kita kan tahu nih valuasinya mahal, nggak ngotak, valuasinya nggak ngotak. Kalau dibandingkan dengan TPIA, market cap 7T, jumlah pemegang sahamnya 5.000. Jadi yang membentuk harga ini ya ini nih guys nih. 5.000 orang ini atau 5.000 pihak ini. Ya belum tentu orang sih ya, bisa jadi pihak lah. Gua katakan pihak. Yang membentuk harga BRI 672T ya ini nih. Ini guys ya. Nah, sekarang kita nggak bisa menyalahkan apakah si jadi gini, ada yang mengatakan fundamental is dead, fundamental telah mati. Iya, kalau fundamental pasti mati, gue setuju. Sebagai orang yang menganalisa saham secara fundamental, gue setuju fundamental pasti mati di saham brand, di saham TPIA, di saham AMNN pasti mati. Karena kenapa? Ya dia naik turunnya itu tergantung dari pihak-pihak ini nih guys. Kayak yang tadi gue bilang, semakin sedikit semakin mudah mengorganisirnya. Semakin mudah. Demikian ya, kalau misalkan belum tentu pihak-pihak yang ada di sini, pihak-pihak yang ada di dalam sini ya guys ya. Kita ngomongin brand atau TPIA lah, TPIA. Belum tentu pihak-pihak yang di dalam sini tahu ini TPIA perusahaan apa. Bisa jadi, jangankan ngomong segmen operasinya ya, jangankan ngomong aset, ngomong segmen operasinya, dia ngutang sama siapa. Kantor pusatnya aja belum tentu dia tahu ada di mana. Dan itu kita nggak bisa nyalahkan karena dia nggak melihat itu. Dia nggak melihat itu. Sama seperti BCA. Yang di dalam sini belum tentu ngerti bandarmologi itu bagaimana. Yang di dalam BRI belum tentu ngerti bandarmologi itu bagaimana. Yang dia tahu ini perusahaan bagi dividen, labanya bertumbuh, semakin turun, semakin dia beli. Ya yang kena fear, yang cut loss ini yang lu kenapa bisa cut loss gitu ya. Di sini pun lucu. Kenapa lu bisa cut loss atau kenapa lu bisa telat cut loss, telat nyabut ya? Kenapa lu bisa kejebak dicuci piring kemudian lu ngamuk-ngamuk ya? Sehingga lu ngamuk-ngamuk akhirnya menyalahkan berbagai macam pihak. Kenapa lu bisa begitu padahal lu tahu bahwa lu berada di panggung itu. Lu berada di sisi itu. Yang di BCA dan BRI juga lucu. Kenapa lu bisa cut loss ya? Padahal lu tahu bahwa ini perusahaan, labanya bertumbuh, bagi dividen dan sebagainya gitu guys. Yang tadi gue bilang, gue nggak tertarik membahas Spanyol dan Madrid gitu loh guys. Nggak tertarik. Karena apa yang mau dibahas dari kedua tim itu? Apa yang mau dibahas? Orang udah bagus begitu kan gitu guys. Jadi yang fundamental belum tentu mengerti yang bandarmologi. Karena bandarmologi itu indikatornya apa? Semakin saham naik, semakin bagus. Tidak peduli bagaimana valuasinya. Udah itu guys. Yang berada di dalam BRI BCA belum tentu tahu hal tersebut. Sama, yang berada di dalam brand TPIA ya. Ini kan kita tahu nih valuasinya nggak ngotak semua nih. Aman ya. Dari jumlah pemegang saham aja udah berbeda jauh guys. Market cap-nya sama, jumlah pemegang sahamnya berbeda. Yang di dalam ini belum tentu tahu bagaimana menganalisa secara fundamental. Jadi balik lagi guys, tidak ada metode yang benar-benar tepat ya di pasar modal. Ya, semuanya punya style masing-masing. Ya. Punya gaya masing-masing lah.
Karena semuanya punya punya kepentingan ya, ada yang lu kerja, ada yang lu bisa mantengin seharian, ada berbagai macam. Cuman kalau gua guys ya, kalau gua pribadi, gua mau ini guys kata kuncinya, gua mau berinvestasi dengan tenang. Ya, wah, fundamental udah mati. Ya justru, wah pasti harga sahamnya turun. Justru karena kita tahu itu secara fundamental nggak ada masalah sahamnya turun. Oh ini berarti salah harga. Berarti ini saatnya gue masuk. Kemudian gue tunggu beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan. Gue mau berinvestasi dengan tenang. Nah ini gue pesan juga nih kepada kepada lulu pada guys ya, lulu pada. Kalau lu merasa hati lu tidak tenang, ya guys ya. Nih kalau lu merasa tidak tenang, hati-hati. Hati-hati guys, bisa jadi elu bukan sedang berinvestasi, tapi lagi berjudi. Nah itu hati-hati guys, gue cuma ngasih tahu pesan ke elu gitu guys ya. Karena gini guys, pasar modal itu tempatnya berbagai macam orang. Ya kita nggak bisa menyimpulkan orang ini memperlakukan pasar modal seperti apa. Ada yang sedang berinvestasi, ya. Ada yang sedang berjudi, ada. Yang sedang berjudi ada yang lagi tebak-tebakan harga, ya. Ada yang menganalisa secara teknikal. Ada yang memperlakukan pasar modal sebagai kasino, ya, sebagai lahan dia mencari duit dan lain-lain lah. Kita nggak bisa mengetahui orang ini, ya pihak ini memperlakukan pasar modal seperti apa. Kalau gua tetap balik ke tujuan utama gua mau investasi yang pada akhirnya gua mau hidup dari dividen. Udah itu guys. Jadi gua dalam proses perjalanannya ya mau IHSG naik, mau IHSG turun, mau marketnya hancur ya. Gua harus berada di saham-saham yang membagikan dividen. Udah. Karena tujuan akhir gua kan ini. Gitu. Kalau lu mau berjudi, bisa juga terserah. Karena gue juga karena gini guys, berbeda dengan orang berjudi ya guys ya. Gue pernah ngerasain berjudi ya. Gue dulu sering main yang namanya parlay. Lu tau parlay pasti tau ya. Itu kalau kita udah parlay ya, main bola jalan tuh, main bola jalan, kita pasti mantengin nih guys, mantengin 90 menit. Bola jalan tuh guys. Wah, ini udah tiga sama kedudukan nih, udah tiga sama. Udah tiga sama kira-kira nih over over 7 gol apa under 7 gol nih. Oh, kalau misalkan dia tiba-tiba jadi 5-3, wah gua kalah gitu. Jadi makanya kenapa gue bisa menyimpulkan ini guys. Kalau lu merasa hati lu tidak tenang, itu selama 90 menit kalau lu main bola jalan nih, kalau kalau judi bola nih guys ya. Kalau slot gue nggak tahu lah, gue nggak main kalau slot. Dulu ini juga gue dulu, sekarang gue udah nggak pernah. Kalau misalkan lu berjudi bola, mantengin 90 menit tuh. Mantengin 90 menit, hati lu kagak tenang, berdebar-debar nih. Gimana nih lu mantengin nih duit. Wah, ini lagi nyerang nih, siapa nih first corner ya kan. Kemudian yang kena kartu kuning pertama siapa? Ngepur dua, ngepur setengah, Asian handicapnya gimana, lu pantengin pokoknya. Kayak gitu guys. Seiring waktunya berjalan, lu itu oddsnya akan berubah, oddsnya akan berubah, akan terus berubah. Nah itu guys, kalau orang lagi berjudi, itu gambarannya guys, hatinya nggak tenang. Nah, lu memperlakukan pasar modal bagaimana? Kalau gua balik lagi, gua maunya begini nih. Jadi gua mau membentuk portofolio gua setenang mungkin, ya. Dan sekali lagi, gue nggak mengatakan yang berada di saham BCA salah, saham brand salah, karena setiap orang punya gayanya masing-masing. Cuman, memang gue tertarik membahas fenomena yang tadi guys, bandarmologi versus fundamental. Karena lucu guys, karena kalau ada orang berdebat gitu, kita enak. Yang paling enak dari perdebatan dan permusuhan itu adalah kita menyaksikan, wah ini lagi berantem nih gitu. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu guys ya. Sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.